Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah doa malam kami seperti luar biasanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat, untuk berdoa untuk beberapa hal yang nanti kita akan doakan bersama-sama. Sebelumnya ada ayat firman Tuhan yang tadi saya baca di Mazmur pasal 34 ayat 2. Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Hendaklah kita semua, setiap orang percaya, dalam situasi apapun, di dalam waktu apapun, hendaknya kita terus memuji Tuhan, karena puji-pujian tetap ada di dalam mulut kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau terus menjaga kami Tuhan. Kami datang pada malam hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa bagi beberapa hal. Karena Tuhan, Engkau yang hadir di setiap rumah kami, Engkau yang hadir di setiap hati kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Agar setiap doa kami Tuhan dengarkan dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Yes Tuhan, kami katakan Kau segalanya. Dan jiwa kami haus seperti rusa Tuhan yang merindukan air di sungai-Mu. Berjemaat Tuhan, katakan sama-sama dengan segenap hatimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kami panggil Kau, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Kau baik Tuhan, kasih-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini hidupku, ini syukurku, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa jiwa kami bawa pikiran kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan bentuk lebih lagi Tuhan. Sehingga kami menjadi seperti yang Kau mau Bapa. Terima kasih Yesus. Jiwa kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami terus mau dekat sama Tuhan. Karena hanya dekat padamu jiwa kami tenang. Jiwa kami mendapat pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami katakan, Kaulah Tuhan kami Tuhan. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami panggil Kau, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau angkat beberapa doa kami hanya kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Berdoa untuk iman semua jemaat itu tetap kuat di dalam Kau Tuhan. Biar setiap jemaat tetap bertumbuh Tuhan. Meskipun kami selalu mengadakan ibadah dalam rumah kami ingin iman kami tetap kuat dan semakin kuat Tuhan. Kami berdoa, kami juga mau berdoa untuk hamba Tuhan. Untuk gembala sidang kami, untuk pendeta Budianto, untuk Tuan Tomino, kami mau berdoa buat mereka. Tuhan, Kau yang terus menjaga mereka Tuhan. Dan yang ketiga, kami akan berdoa untuk gereja dan sekolah kita. Untuk kuantitas, kualitas khususnya dalam pandemik COVID ini. Biar sekolah kita tetap Tuhan berkati dengan luar biasa dalam kualitas dan kuantitas. Mari kita buka suara kita masing-masing tempat kita berada saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang baik. Dan Kau adalah Allah yang terus menjawab setiap doa kami Tuhan. Saya percaya Kau akan terus menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan berkat Tuhan, sesuai dengan hati Tuhan. Saya percaya doa yang Tuhan jawab itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Yang mau berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Setiap kali mengadakan ibadah online, Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus sertai. Biar iman kami semakin bertumbuh, bahkan kami berbuah Tuhan dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami Tuhan. Tuhan, jadikan kami terang Tuhan, jadikan kami garam dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami, dan Tuhan yang terus memberikan pengharapan bagi kami. Kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, untuk pendeta Budianto, kami berdoa untuk istri, anak-anaknya, untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya. Tuhan terus sertai, Tuhan terus berikan kesehatan, jauhkan dari segala yang jahat.
Kami percaya masa depan mereka ada di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuan Tomino. Dan Tuhan juga berkati istrinya, berkati dirinya juga Tuhan dalam kesehatan. Tuhan terus berkati. Biar kasih sayang tetap dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk istrinya yang sedang dalam keadaan hamil. Tuhan yang terus jaga sehingga bayi yang ada dalam kandungannya tetap sehat. Dan Tuhan yang berikan masa depan yang luar biasa Tuhan bagi Tuan Tomino dan istri dalam pelayanan mereka di tempat ini. Dalam kedua hamba Tuhan kami, Tuhan berkati dengan hikmat yang luar biasa, kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin kami. Biar setiap kami domba-dombanya siap untuk mendengarkan mereka, siap untuk mendukung mereka Tuhan, sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang memenangkan banyak jiwa Tuhan melalui hidup kami. Kami berdoa untuk gereja dan sekolah, khususnya untuk sekolah Tuhan berkati, khususnya dalam pandemik ini. Memang banyak pergumulan kami, tapi kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ikut campur tangan, Tuhan akan memberkati sekolah kami Tuhan, sehingga kualitas dan kuantitas Tuhan akan beri yang terbaik. Terima kasih Bapak, kerinduan kami untuk lapangan kami yang semakin diperbesar, berlebar Tuhan juga yang jawab. Dan kami bersyukur buat beberapa rumah yang telah kami beli. Kami percaya itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Kami percaya masa depan sekolah kami adalah masa depan yang luar biasa dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya padamu kami berdoa Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, malam hari ini kami akan datang untuk mengenal Tuhan lebih lagi Bapak. Biar Roh Kudus-Mu terus pimpin kami untuk datang kepada Yesus dengan segenap hati kami, apa adanya Tuhan, di hadapan-Mu, berserah, menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu di batinku, tersimpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang
ya Tuhan, Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang Kau lihat, yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Kami datang padamu Tuhan, apa adanya. Oh, selidiki kami Tuhan, selidiki kami Yesus. Jiwa kami milikmu, hati kami milikmu. Kami datang padamu, kami datang padamu Yesus, menyembahmu. We worship you Lord. Terima kasih Yesus, bawa kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami merindukan terus dekat sama Tuhan. Kami merindukan jiwa kami diubahkan, hati kami diubahkan Tuhan. Dan kami tahu hanya satu cara Tuhan, yaitu datang kepada Tuhan apa adanya, mengakui setiap dosa kami, mengakui setiap kelemahan kami di hadapan-Mu Bapa. Roh Kudus, ubahlah kami. Kami rindu Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan. Di tempat kami Tuhan percayakan, biar kami dapat menjadi berkat Tuhan. Melalui doa-doa kami Bapa, kami datang padamu apa adanya Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, katakan sama Tuhan sejujurnya dengan segenap hatimu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Benar Tuhan, yang Kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu.
terus angkat beberapa doa kita lagi. Kita berdoa untuk pandemi COVID. Kita berdoa untuk segera selesai. Kita berdoa campur tangan Tuhan terus menyertai bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia, untuk COVID ini dapat segera mereda, dan para ahli di barisan terdepan boleh segera menemukan obat untuk penyembuhan, untuk pencegahan. Kami percaya Tuhan Kau beserta dengan kami. Kita berdoa juga untuk setiap jemaat yang sakit, yang kita tahu, saudara-saudari kita yang kita tahu sakit, kita sebutkan nama mereka. Kita percaya dengan bilur-bilur Tuhan mereka dapat disembuhkan. Terus berdoa untuk saudari yang kita kasihi, Bu Diana, kita terus dukung dalam doa. Beberapa kali kemoterapi, apapun pengobatan yang akan dia jalani, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap berserah sama Tuhan. Kita percaya bahwa ada kesembuhan yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang percaya di dalam bilur Tuhan. Kita berdoa untuk para orang tua, karena dalam minggu ini kita akan merayakan Parents Day. Kita berdoa setiap orang tua kita, papa, mama kita, nenek, kakek kita. Kita berdoa untuk mereka diberi kesehatan oleh Tuhan. Mereka diberi damai sejahtera yang daripada surga. Dan kita berdoa untuk Tuhan mencurahkan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat mendidik kita semua anak-anaknya dengan lebih baik. Mari kita angkat suara kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena kami mendengar bahwa meredanya COVID yang ada. Kami bersyukur untuk hal itu, dan kami ingin untuk segera mereda dari bangsa dan negara kami, bahkan dari seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk keadaan menjadi seperti biasanya kembali. Kami dapat berkumpul, kami dapat bersalaman, kami dapat berpelukan Tuhan. Dan itu tidak ada yang menghalangi kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami, khususnya kami jemaat Tuhan. Lindungi kami dari segala virus yang ada Tuhan. Lindungi kami dari segala mara bahaya. Kami percaya darah Yesus membungkus kami di dalam Kau ya Tuhan. Kami berdoa untuk para ahli, dokter, suster, semua yang ada di barisan terdepan, para ilmuwan yang sedang mencari obat. Kami berdoa untuk mereka, terus berikan hikmat, Tuhan terus menyertai mereka Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, COVID ini akan segera mereda, dan Tuhan yang terus menjaga kami, memberkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan, Tuhan yang terus sembuhkan sakit apapun. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang sembuhkan. Kami berdoa dengan bilur Tuhan, dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Tuhan yang menyembuhkan setiap saudara-saudari kami yang percaya sama Tuhan, dan terus berdoa bagi kesembuhan. Dan kami terus jemaat Pangkalan Berandan, kami terus dukung dalam doa bagi jemaat-jemaat kami yang sakit. Karena kami percaya ada kuasa dalam doa, ada kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua, untuk mama, papa kami, kakek, nenek kami. Tuhan berkati, sertai mereka, curahkan damai sejahtera yang daripada surga, menyertai pikiran mereka, hati mereka ya Tuhan. Yang mereka terus Tuhan berikan kesehatan, terus memberikan Tuhan terus memberikan keceriaan bagi mereka Tuhan. Dan biar kami dapat menyayangi mereka Tuhan dengan kasih Tuhan yang hadir dalam keluarga kami. Berikan hikmat bagi setiap orang tua dalam mendidik anak mereka, sehingga orang tua kami menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang takut akan Tuhan, dan menjadi berkat dalam keluarga kami dan di lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, thank you Jesus. Kami datang hanya padamu Tuhan, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Ku datang padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya,
percaya setiap doa kami akan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan yang mempunyai segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah penyedia kami. Kau Allah pelindung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kami boleh kembali ibadah secara online ini Tuhan. Di dalam kesempatan yang besar ini izinkan kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Sebagai penghibur kami bahkan penguat iman kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Bapa di surga Engkau hadir di dalam situasi kami ketika kami sedang mendengarkan firman ini secara online. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bekerja di dalam firman ini, agar kami boleh mengerti, memahami, bahkan Tuhan menjamah setiap hati kami, agar kami boleh mengerti dan juga memahami apa yang dimaksud dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman ini dengan benar, semuanya berasal daripada Kristus Tuhan, karena nama Tuhan yang akan disingkapkan dalam firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Kita kembali dalam ibadah di dalam kesempatan yang baik ini. Berharap kita semuanya di dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh mengikutinya di dalam hati. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini saya berbicara kepada kita tentang tema datang pada Yesus. Saat badai sedang menimpa kita, saat masalah telah menimpa kita, saat krisis menimpa keluarga kita, saat kita mendapatkan pemecatan di dalam pekerjaan kita, saat banyak sekali pergumulan di dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Pertanyaan saya, saudara temui pertama kali siapa? Bagi orang lain, mungkin Tuhan menjadi sesuatu yang dikesampingkan. Tapi bagi kita orang yang percaya, ketika badai masalah sedang menantang kita, yang pertama kita temui adalah Yesus. Kita datang kepada Yesus karena Yesus telah memberikan jaminan dan akan memberikan jaminan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ayat firman Tuhan kepada kita di malam hari ini, saudara, merupakan salah satu ayat penghiburan bagi setiap kita yang mendapatkan permasalahan dalam kehidupan kita ini. Tentu tidak asing bagi kita karena setiap harinya mungkin kita membaca ayat ini. Ketika mungkin saudara dan saya di dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan di dalam rumah tangga kita, di dalam situasi pekerjaan kita yang macet. Seringkali ayat ini kita baca sejenak dan ini menjadi penghiburan atas kita. Tetapi terlepas dari apa yang kita nikmati dalam firman Tuhan ini, ada makna yang Tuhan singkapkan kepada kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Datang pada Yesus menjadi solusi yang paten bagi orang yang percaya. Datang kepada manusia mungkin sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk sementara. Tapi datang kepada Yesus sesuatu yang sangat diharapkan oleh Tuhan kita. Ketika kita datang kepada manusia yang adalah kekecewaan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan yang ada adalah ketenangan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ayat ini dikatakan Yesus kepada orang-orang yang saat itu mendengarkan khotbahnya. Bahkan sebelumnya
Yesus mengatakan ini kepada semua orang pada saat itu, marilah kepadaku. Karena apa? Di ayat sebelumnya, bahkan perikop sebelumnya, ada kasus bahwa Yesus telah menemukan ada 3 kota yang dikecam Yesus. Karena mereka adalah orang-orang yang menolak dan tidak bertobat. Sangat disayangkan bila itu hadir di hidup kita hari ini. Begitu kecewanya Yesus di kota ini. Siapakah kota itu? Itu adalah Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketiga kota ini adalah kota yang sering menikmati mujizat yang Tuhan Yesus berikan. Tapi sangat disayangkan adalah dari begitu banyak mujizat yang diterima oleh ketiga kota ini, 1 orang pun tidak ada yang bertobat. Bahkan Yesus berkata bagi mereka, Tirus dan Sidon pun yang dikatakan telah diberi hukuman oleh Tuhan, lebih besar hidup dosanya dari ketiga kota ini. Saudara yang terkasih, begitu sedihnya Tuhan kita melihat kehidupan manusia pada zaman dia. Begitu sedih Yesus melihat kehidupan manusia. Maka Yesus mengatakan di ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Bukan ketika kita sedang lemah. Bukan ketika kita sedang berbeban berat. Maka baru kita datang kepada Tuhan. Itu Tuhan tidak mau. Dalam segala keadaan kita apapun. Baik suka maupun duka. Baik senang maupun sedih, ingat datangnya kepada Tuhan. Lalu apa yang kita katakan kepada Tuhan ketika kita sedang bersuka cita? Kita mengucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kita ketika dapat masalah dalam kehidupan kita? Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Kita bersyukur kepada Tuhan atas masalah itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ada ajakan yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Bahkan semua orang ketika kita mau datang kepada Tuhan. Yesus menawarkan sesuatu kepada kita. Marilah kepadaku. Betapa istimewanya setiap orang Bapak Ibu. Bahkan dikatakan marilah kepadaku semua orang. Bukan dikatakan setiap orang. Kalau setiap orang berarti terbatas Bapak Ibu Saudara. Mungkin hanya orang Yahudi dikatakan Tuhan Yesus. Atau hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus saja yang dialamatkan kalimat ini. Tetapi dikatakan semua orang. Berarti termasuk saya Bapak Ibu. Termasuk anak kecil, termasuk pemuda, termasuk orang tua. Semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Maka solusi yang terbaik untuk melepaskan kita dari letih kita, dari beban kita adalah bertemu dengan Tuhan. Amin. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Seringkali kita memberikan pengertian tentang ayat ini. Kita beranggapan bahwa ayat ini yang lemah, letih, lesu itu adalah dan berbeban berat itu adalah seperti ketika kita sedang krisis, ketika kita sedang mengalami penyakit yang sangat parah, maka kita termasuk adalah orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Di dalam konteks ini tidak dimaksudkan itu. Yesus memaksudkan apa? Orang yang letih, lesu dan berbeban berat adalah yang pertama. Di dalam situasi pada zaman itu, Yesus melihat ada sesuatu yang sangat-sangat membuat orang terikat oleh budaya pada zaman itu. Saudara, ketika saudara ingin membaca bagaimanakah budaya dan adat istiadat orang Yahudi. Mereka memiliki hukum Taurat itu ada 5, yaitu Pentateuch. Ketika sudah berkembangnya zaman, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Adat, budaya dan tradisi itu menjadi 600 lebih Bapak Ibu Saudara. Dan kehidupan mereka. Tak boleh satu orang pun bisa melalaikan yang 600 lebih ini saudara-saudari. 10 hukum Taurat saja Bapak Ibu. Banyak kita yang gagal. Apalagi 600-an ini membuat kehidupan orang Yahudi menjadi terikat dan tidak bisa berhasil mencapai kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena apa? Salah satu saja gagal, lalai di dalam 600-an budaya dan tradisi ini. Maka semua kehidupan yang berbau kerohanian itu akan rusak sama sekali. Maka orang-orang seperti itulah yang disebut dengan letih lesu pada zaman Yesus. Maka orang yang terikat di dalam ikatan duniawi. Orang yang sedang diikat oleh aturan-aturan tradisi duniawi. Tuhan katakan, mari saya akan berikan solusi. Kuncinya datang pada Yesus. Lalu apa yang dimaksud dengan berbeban berat? Berbeban berat yang Tuhan maksudkan adalah seseorang yang sedang diikat oleh dosa. Ketika seseorang sedang jatuh ke dalam dosa, orang itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Biarpun mungkin ketika kita sedang salah, orang bilang begini, udah, berubahlah.
Tapi dari apa yang kita dengar dari orang lain, kita sedang diikat karena upah dosa adalah maut. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku. Karena jalan yang terbaik untuk melepaskan kita dari ikatan dunia dan ikatan dosa datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika Yesus memberikan ajakan itu, bahkan undangan itu, bahkan setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat itu berhasil datang kepada Yesus. Yesus memberikan janji. Dia katakan begini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sesuatu yang sangat istimewa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur dia katakan, carilah Tuhan selama Tuhan dekat. Bahkan di dalam firman Tuhan dia katakan, hanya dekat kepada Allah saja aku tenang. Jadi di dalam hal ini saudara yang terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa keletihan kita di hadapan Tuhan. Kita membawa beban kita untuk Tuhan lepaskan semuanya itu. Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan penekanan bahwa hanya dirinya saja, Yesus saja yang bisa memberikan kelegaan. Manusia tidak bisa. Orang Farisi pada zaman itu tidak bisa. Ahli Taurat pada saat itu tidak bisa. Ahli agama tidak bisa menjamin kelegaan kepada setiap orang. Maka Yesus katakan, marilah kepadaku. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan ini memberikan peringatan kepada kita, bahkan himbauan kepada kita. Bahwa caranya untuk menerima kelegaan adalah datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Ketika Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Kelegaan itu adalah dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu Bapak Ibu Saudara kalau di dalam terjemahan lain dia katakan perintah. Ikutilah perintahku yang kuberikan. Di dalam terjemahan ini dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Di dalam pikiran kita kuk itu sesuatu beban, penderitaan tapi bukan. Kuk yang dimaksudkan Yesus itu kuk yang sangat berbeda dari perintah dunia ini. Kalau kuk yang diberikan dunia itu membebani hidup kita, menderitakan hidup kita, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kuk yang Tuhan maksudkan adalah kuk kasih. Hukum kasih. Dari semua hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan genapi di perjanjian baru, ada dua. Hukum kepada Allah, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu yang harus dipikul oleh setiap orang. Ketika Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan katakan, pikul hakuk yang kupasang. Tuhan berikan kuk kasih. Hukum firman Tuhan kepada setiap orang, kita pikul Bapak Ibu. Seringkali kita tidak mau memikul kebenaran. Tapi itu katakan, pikul hakuk yang kupasang. Kuk yang diberikan Yesus itu bukan kuk penderitaan. Tapi kuk yang sangat berguna dan menghantarkan kita mengenal kebenaran saudara-saudari. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita. Pikul hakuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kuk yang dipasang Tuhan itu. Kita akan mampu memikulnya jika kita belajar kepada Yesus. Belajar mengenal siapakah kebenaran. Belajar mengenal untuk hidup di dalam kehidupan rohani yang beres Bapak Ibu Saudara. Maka saudara kuk yang dipasang Tuhan itu kepada kita. Kita akan mampu melewatinya dengan apa? Sukacita. Dia katakan, aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kuk yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kuk beban, tapi sebuah yang memberikan jiwa kita tenang Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam Mazmur tadi, hatiku tenang bila dekat kepada Tuhan. Jadi kuk yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuk yang membawa jiwa kita tenang. Akhir-akhir ini hidup kita sedang dalam kesibukan. Akhir-akhir ini kehidupan kita di dalam kekhawatiran. Maka oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, jiwa kita akan dipuaskan dengan ketenangan berasal daripada Tuhan. Seringkali kita mendapatkan masalah. Bahkan dalam akhir-akhir ini dengan adanya wabah ini. Membuat kehidupan kita dibatasi. Keseharian kita dibatasi. Kita mau berbaur kepada teman-teman kita pun dibatasi. Sesuatu yang meresahkan kita saudara-saudari. Tapi ketika kita datang kepada Yesus. Karena beban kita, karena kekhawatiran kita. Bahkan Tuhan memberikan kuk yang baik itu kepada kita. Dia katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dunia tidak menawarkan ketenangan dan kelegaan Bapak Ibu. Orang tua kita tidak menawarkan ketenangan. Biarpun orang tua kita bilang, udah kamu tidur di hotel yang bintang 5. Ketenangan cuma 1 malam Bapak Ibu Saudara.
tapi ketenangan yang diberikan Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam arti kekekalan Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah belajar kepada Yesus agar engkau mengenal dengan baik kuk itu sendiri. Kuk itu sendiri engkau bisa tahu dan bisa memikulnya dengan baik, dengan sukacita. Maka dengan itu belajarlah pada Yesus. Dengan cara apa? Belajar dari firman Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan, renungkanlah firmanku, Tauratku siang dan malam. Dari merenungkan firman itu, kita akan belajar memikul kuk kasih itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Kuk seperti apakah yang diberikan Yesus di ayat ke-30 Tuhan genapi. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara harus perhatikan ini. Kuk yang dipasang Yesus itu bukanlah kuk yang sangat pahit. Bukanlah kuk yang sangat asam atau asin. Tapi kuk yang dipasang Yesus adalah kuk yang sangat enak. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan kuk yang sangat penuh anugerah. Berarti Tuhan memberikan kenikmatan di dalam memikul kebenaran Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kenikmatan untuk kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Dan bahkan dikatakan bebanku pun ringan. Saudara yang terkasih, memikul kebenaran itu tidak berat. Yang memberatkan kita adalah ketika kita mengeluh memikulnya. Itulah yang memberatkannya. Tapi Yesus katakan kuk yang kupasang itu adalah kuk yang sangat enak. Yang sangat manis. Yang sangat membuat kita merasa bisa memuaskan hasrat kita untuk datang kepada Tuhan. Maka dia katakan, kuk yang dalam pandangan dunia ini sebagai beban saja. Dalam pandanganku itu sebuah keringanan. Dalam arti bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan. Situasi apapun yang menimpa kita. Dalam pandangan dunia ini kita sedang dihantam oleh krisis dalam masalah-masalah apapun. Tapi jika kita datang kepada Tuhan. Kuk itu sendiri menjadi sebuah keringanan bagi kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang sampai hari ini tidak memikul beban? Setiap orang telah memikul beban. Dari anak sekolah minggu, dari anak-anak sampai orang tua. Beban itu terus berjalan waktu. Bahkan semakin bertambahnya usia kita, beban itu semakin berat. Tanggung jawab itu semakin berat. Bagaimana cara kita supaya kita berhasil memikul kuk itu sendiri? Datang kepada Yesus. Amin. Kuk itu Bapak Ibu Saudara tidak hanya dikenal ketika 2 ekor binatang dipakaikan kepada mereka. Kuk ini biasa dipakaikan kepada binatang. Apa itu kerbau, sapi atau binatang yang lain yang sedang dipekerjakan misalnya di sawah. Bahkan dikenal dengan tali kekang atau tali les. Gunanya apa? Untuk mengarahkan, menuntun si binatang itu, si kerbau itu untuk boleh bekerja dengan rapi. Saudara, tanpa kuk yang dipasang Tuhan kepada kita, hidup kita pasti apa? Memberontak. Hidup kita pasti tidak akan teratur. Maka Tuhan memberikan sebuah kuk kepada kita. Supaya hidup kita terarah Bapak Ibu Saudara. Nyaman. Bahkan kita tunduk di dalam apa yang Tuhan suruh kepada kita. Ketika seseorang yang mempekerjakan kerbaunya. Lalu kerbau itu setelah dipasang kekangnya. Ketika seorang pekerja itu, manusia itu, seseorang itu, petani itu. Mengarahkan kerbau itu, maka kerbau itu akan terarah sendiri. Tanpa belok sana, belok sini. Karena yang mengatur mereka adalah kekang itu. Tali kekang, tali les. Atau kuk itu sendiri. Demikian hidup kita. Seberapa apapun kehidupan kita, sebelah pun kehidupan kita dalam keluarga kita. Dalam ekonomi kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan. Kita akan terarah pada jalan yang benar. Seperti apapun tanah yang kita injak. Berduri, kerikil atau gunung atau datar. Ingat. Kita akan boleh melewati itu. Kenapa? Yesus yang memasang kuk itu kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita seperti seorang anak yang sedang dibuli oleh kawan-kawannya. Kita seperti seorang anak yang dibuli dan kita tidak punya orang untuk menolong kita. Lalu si anak itu ketika sedang dibuli, ia mengadu sama siapa? Sama papanya. Kelihatannya anak itu tidak ada penolong bagi dia pada saat ia dibuli, dilukai. Tapi ketika ia datang kepada papanya bilang, sudah nak, maafkan mereka. Papa yang akan ngomong sama mereka. Saudara, demikian hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sedang dalam kondisi apapun, kita harus datang kepada Yesus. Sebab itu solusi yang paten, yang baik kepada kita.
untuk kita menerima kelegaan, ketenangan jiwa. Dan kuk yang Tuhan pasang kepada kita menjadi sesuatu yang nikmat untuk kita boleh bersama-sama pikul untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuncinya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah menjadi kerinduan Yesus kepada kita, kerinduan Tuhan kepada kita. Mari kita belajar. Belajar kita untuk terus datang kepada Tuhan dalam kondisi saat ini. Bisa memungkinkan kita untuk malas datang kepada Tuhan. Bisa kita akui Bapak Ibu Saudara. Bahkan seringkali saya melihat di luar sana, banyak orang-orang begitu akhirnya menghindarkan diri dari ibadah-ibadah online ini. Bahkan saya mendengar sendiri, untuk apa ibadah online? Sama aja. Sesuatu yang dianggap remeh. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Tuhan sedang menunjukkan perintahnya. Bahwa hanya untuk sementara waktu ibadahlah secara online. Kalau memang tidak memungkinkan Anda ibadah online atau kuota Anda mungkin tidak cukup. Uang Anda tidak cukup untuk membelikan kuota internet. Anda bisa ibadah rumah tangga sendiri. Dengan cara apa? Yang benar. Intinya firman Tuhan tetap disampaikan dalam rumah tangga kita. Itu yang terbaik. Maka datanglah kepada Yesus. Belajarlah kepada Yesus. Ingat setiap orang Tuhan telah memasang kuk. Dan kuk yang Tuhan pasang kepada kita. Jika kita mampu memikulnya. Itu berarti kita sedang belajar dengan baik kepada Tuhan Yesus. Melalui kebenaran. Oleh karena itu saudara yang terkasih. Di malam hari ini. Sekali lagi saya katakan firman Tuhan mengajarkan kita. Kita datang kepada Yesus. Karena itu solusi yang terbaik dalam kondisi kita apapun. Dan biarlah firman Tuhan ini memberikan semangat bagi kita. Untuk terus melangkah satu dengan yang lain. Melangkah maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Atau bukan belok kiri atau ke kanan. Tapi belajar melangkah ke depan. Untuk kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman Tuhan ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang telah memberikan penghiburan bahkan menguatkan kami melalui firman ini. Kami bersyukur buat ayat firman Tuhan renungan malam ini. Dan biarlah roh Allah bekerja dan menyentuh hati kami. Memberkati firman ini agar berbuah dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah online ini. Yang ada di rumah mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah setiap mereka boleh juga ditolong Tuhan. Agar mereka boleh mengerti firman ini. Berkati setiap keluarga daripada jemaat ini Tuhan. Yang sedang setia melihat, menonton dan mengikuti ibadah live ini. Dalam nama Yesus, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ini doa kami, hanya kami landaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri untuk ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Untuk keadaan daripada bangsa dan negara dan keadaan kita. Dan juga untuk setiap jemaat yang ada. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong setiap di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga pada saat ini. Kami tetap berserah. Dan kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, pada masa pandemi ini, curahkanlah belas kasihan daripada Engkau. Tolonglah kami Tuhan, bangsa ini, negara ini, bahkan setiap orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan kami memohon, kiranya Engkau yang menolong dengan segera menuntaskan pandemi ini. Kami mengakui Tuhan, kedaulatan-Mu, kuasa-Mu. Dan kami rindu Engkau berbelas kasihan. Menghilangkan semua masalah wabah ini. Dan kami rindu untuk hidup secara normal seperti biasa. Tuhan, tolonglah kami. Dunia ini, bangsa ini, negara ini. Bahkan seluruh rakyat Indonesia. Di mana sekarang mungkin juga banyak yang kesulitan di dalam ekonomi, dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau juga yang berbelas kasihan dan menolong. Kau menggerakkan setiap di antara kami untuk bisa saling memperhatikan, saling mengasihi dan peduli kepada mereka. Dan juga Engkau tolonglah setiap saudara-saudari yang kesulitan supaya bisa terlepas dari masalah ekonomi.
Apalagi saudara-saudari yang pada dasarnya sekarang ini juga terkena penyakit, terjangkit penyakit yang ada. Kami mohon Tuhan juga yang menyembuhkan. Kami mohon Tuhan juga yang menyelesaikan masalah ini dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang ada di gereja GMI Pangkalan Berandan ini. Terlebih khusus untuk Ibu Diana yang dalam proses perobatan. Kami juga bersyukur Tuhan, Kau yang sudah terus menolong. Dia mendapatkan keadaan yang semakin baik dan kami terus rindu Tuhan Kau menjamahnya melalui proses perobatan, melalui dokter, supaya bisa dipulihkan dengan segera. Dan untuk jemaat-jemaat yang pada dasarnya juga dalam masa tua mereka keadaan sakit, Ibu Julina, kami juga Tuhan mohon Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pemulihan. Untuk Pak Wijaya juga Tuhan, yang masa tuanya Tuhan yang juga memberikan kesehatan dan kedamaian dalam hatinya. Untuk Aitani juga yang mungkin masih dalam proses perobatan dari sakit penyakitnya, Tuhan juga yang pada dasarnya memberikan kesehatan dan juga memberikan kekuatan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Lebih khusus juga untuk Ibu Kristina yang jauh di sana. Kami juga rindu dalam proses kesehatannya bisa dipulihkan. Dan dalam keadaan yang dipulihkan dan juga kedepannya bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga setiap jemaat kami. Dalam kesehatan mereka, dalam usaha mereka Tuhan juga yang berkati. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat malam, Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa di hari Minggu dalam ibadah minggu yang ada. Tuhan berkati.